ini masalah ya. Iya. Terus ada gelas, kita masukin ke dalam situ. Masalah itu akan tetap ukurannya kayak gitu, tapi yang kita pengen sebenarnya ketika kita ingin mengisi dengan cairan yang mau dimasukin ke dalam gelas, kita harus ganti gelasnya kalau mau lebih banyak volumenya. Iya, Artinya kita harus perluas kesabaran kita. Perluas kesabaran. Back with me again, Irvi Anissa, yang pasti selalu happy apalagi kalau ketemu sama bestie-bestie semua di sana ya kan. Nah hari ini aku bakal temenin kamu tentunya untuk ngedapetin ilmu-ilmu baru lagi yang tentunya bakal jadi for your best life. Nah hari ini aku bakal ada satu tamu spesial pastinya. Sebenarnya sudah ada kali ya nanti ya, di judulnya sebenarnya udah kelihatan pasti ya kan. Nah kita bakal ngomongin tentang langkah. Kenapa ya? Tentang langkah yang bakal kita omongin hari ini. Karena katanya nih, satu langkah itu bisa berpengaruh besar terhadap hidup kita. Tapi kenapa banyak orang yang justru kayak takut atau mungkin ada yang ngerasa kayak gak yakin untuk memulai sesuatu atau memulai sebuah langkah baru gitu dalam hidupnya. Bahkan sampai ada kalimat yang bilang katanya first step is always the hardest. Nah, se-hard apa sebenarnya gitu kan? Bahkan ini sampai bisa memicu kita tuh ngalamin yang namanya mental block. Jadi kayak semacam apa ya, ketidakyakinan sama diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya berasal dari alam bawah sadar kita yang tanpa kita sadari itu sampai keluar ke alam sadar kita, dan akhirnya itu akan membuat kita jadi ngerasa terbatas. Bahkan kita sendiri sebenarnya yang ngebatasin diri kita itu. Dan itu justru membuat kita jadi makin gak berani untuk mencoba hal-hal baru, dan yang paling parahnya nih kita jadi takut gagal. Tapi semoga kalau untuk bestie yang ada di sana nggak ada yang ngalamin hal kayak gitu ya. Nah yaudah kalau gitu sekarang aku bakal langsung ngajak aja ngobrol sama salah satu anak muda menginspirasi banget dari Bukit Tinggi. Ini bakal bikin kita bangga banget sih jadi orang Bukit Tinggi ya. Salah satu Bukit Tinggi pride kalau aku bilang ya. Namanya adalah Muklis Arifin. Nah dia ini adalah salah satu pengusaha juga di Bukit Tinggi, dan sekarang sedang merintis perusahaannya nih di Bukit Tinggi nih teman-teman. Dan juga katanya nih salah satu komikus juga nih, lagi sibuk bikin komik. Nanti kita lihat ya gambar-gambarnya kayak apa. Apa nanti aku mau dibikinin gambar juga? Kita lihat aja lah pokoknya nanti ke depan ya kan. Langsung aja kalau gitu kita ngobrol-ngobrol sama Muklis. Hai Muklis, apa kabar? Halo Kak. Baik ya? Baik. Oke, ini dia nih yang komikus tadi tuh. Tampangnya kayak komikus gak sih? Ya emang kalau komikus itu ada ini ya, kayak ada satu kelihatan aja gitu kalau komikus itu, oh iya nih kayaknya komikus nih orangnya gitu. Kayak udah tahu aja gitu orang. Tapi ngomong soal komik dulu, coba dong boleh lihat gambarnya kayak apa aja sih? Kayak aku mau ngasih lihat dulu ya, kayak kalau belajar gambar itu kita mulai dari bawah dulu. Dari bawahnya tuh beda sama bawahnya kita ya kan, pastinya ya. Boleh dong kita lihat nih gambar Muklis di awal-awal dulu kali ya. Jadi aku seneng banget gambar di buku catatan dulu. Jadi aku masih simpen ternyata ini buku catatan waktu catatan kelas sekolah. Kelas 11 sama kelas 12. Jadi waktu guru nerangin pelajaran, Muklis melukis di bukunya ya. Aku tetap nyatet kok Kak. Oh tetap nyatet. Oke. Tetap. Disclaimer ya. Baiklah. Jadi dikasih lihat ke arah mana? Iya boleh, kamera yang mana nih? Iya, kamera sana. nah, jadi kameranya Muklis. ini tuh aku gambar waktu aku lagi kurang kerjaan kali ya. Oh iya tuh ada tuh 11 IPS 1. Oh iya. Nah. Terus ini ada buat ngitung-ngitung ya waktu itu. Ini catatan matematika. Oh matematika. Kirain akuntansi itu enggak ya? Akuntansi beda buku ya. Oh iya, lebih gede bukunya. Tapi ya? aku masih nyatet loh. Oh tetap. Takut banget dia ya. Menjaga kerapian catatan. Oke, baiklah. Itu yang di awal-awal. Terus pas beneran udah jadi komikus sekarang kayak apa tuh? Oh belum komikus juga sih. Tapi ini baiklah. Aku gambar waktu udah kuliah S1. Wah ya ampun. Jadi kayak begini kurang lebih. Ya ampun itu, ya Allah. Ini gambarnya pakai dicetak ya? Pakai pulpen. Kayak di print gitu gak sih? Tuh kayak ada Deadpool begini juga. Iya kan, aku suka banget sama Deadpool soalnya. Aku juga suka banget sama Deadpool. Wih keren banget. Itu pakai pulpen semuanya? Oh enggak, tapi aku juga ada yang gambar pensil. Nah ini aku gambar buat dosen, tapi aku masih belum ngasih sampai sekarang.
Ini boleh aku tebak orangnya siapa? Iya, boleh Ini Kak. kayaknya Bu Mutia Hatta bukan? Betul. Iya kan? Mirip banget soalnya. Oh, jadi itu dulu dosennya Muklis. Jadi Oke. waktu peresmian Monumen Bung Hatta di Bukit Tinggi, kebetulan aku waktu itu paduan suara. Oke. Nah, setelah selesai itu kan kita salam-salaman, Iya, iya, salaman iya, sama Bu Mutia tuh. Aha. Terus Bu Mutia bilang, tangan kamu kok dingin? Iya, deg-degan ya, Ya iyalah, ketemu Bu. sama menteri waktu itu kan. Bener. Nah, nggak nyangka ternyata waktu kuliah justru diajar sama beliau sendiri. Oke, jadi waktu beliau kesini pertama kali itu belum kuliah, masih sekolah ya waktu Masih itu ya? SD. Oh, masih SD nyanyinya? Iya. Oke. Dan ketemu beneran jadi dosen akhirnya? Betul. Oke deh. Jadi dulu Muklis tuh kuliahnya di mana sih? Kebetulan dapatnya di UI waktu itu Kak. Di UI, jurusannya? Antropologi. Antropologi. Ih, aku tuh waktu kuliah ya suka sama mata kuliah antropologi. Karena mempelajari manusia gitu ya, Betul. kayak sejarah kehidupannya manusia gitu-gitu ya. Kayak suka banget ya. Makanya dulu ambil jurusannya IPS ya waktu SMA. Iya, karena sebenarnya aku nggak terlalu jago di kimia, Oke. tapi aku bisa cukup baik di biologi, matematika, fisika. Oke. Nah, kimia itu nilainya selalu jelek Kak. Oh. Jelek banget, di bawah KKM. Iya Allah. Yaudah, Sampai- kita nggak usah tanya berapa ya. Tapi alhamdulillah gitu orang tua mau nerima kalau aku masuk IPS. Jadi Oke. aku request mau masuk IPS meskipun sebenarnya nilai IPA kalau ditotalin lebih tinggi. Oke, sebenarnya Jadi masih kan- bisa masuk IPA gitu ya. Betul. Justru harusnya masuk IPA. Oke. Tapi aku agak mohon gitu sama orang tua supaya diizinin masuk IPS karena takut nggak sanggup gitu sama bener-bener. kimia. Jadi ini masuk IPS jalur pilihan ya. Oh iya, jalur Kalau Irvi kan pilihan. jalur takdir. Takdirnya IPS gitu kan. Terus juga selain kuliah kerja juga waktu itu di Jakarta. Setelah kuliah langsung kerja. Waktu itu sempat asisten peneliti sama aku translator waktu itu Kak. Oh, translator bahasa Inggris? Dari Inggris ke Indonesia. Oke. Nah, abis itu sebelum COVID daftar S2. Nah, ternyata baru 1 semester kuliah COVID. Oh. Pulang kampung. Iya. Nah, sampai akhirnya lulus wisuda pun online. Online. Jadi ini anak-anak COVID ya. Iya, geng COVID. Kita Geng itu COVID ya. kalau aku kan alhamdulillah dapatnya master kan. Jadi gelarnya itu MOL. MOL, Master Magister online. Magister online. Iya, bener. Terus gimana rasanya tuh setelah balik lagi ke kampung halaman gitu? Karena mungkin tadinya karena COVID kan awalnya, terus udah nyelesain S2 juga di sini dan tetap memutuskan untuk di sini. Gimana tuh rasanya? Sebenarnya awalnya ini itu karena kurang lebih terpaksa ya. Karena keadaan ya, guys Iya, ya. jadi waktu aku selesai S2 persis itu orang tua aku sakit, papa aku sakit. Jadi sambil ngurusin penelitian di Bukit Tinggi, waktu itu ngurusin papa juga. Sampai akhirnya papaku meninggal sekitar 7 bulan setelah aku lulus. Oh, I'm so sorry. Nah, ternyata aku berusaha kuat dan ternyata belum kuat gitu. Nah, waktu itu nggak selesai gitu ya? belum selesai. Jadi aku balik ke Jakarta setelah urusan penelitian selesai, dapat kerjaan gitu, dibantuin riset gitu di daerah, namanya itu Gelar Alam di daerah Jawa Barat, kaki Gunung Halimun. Jadi di situ aku riset. Terus kayaknya aku gak cukup kuat ternyata untuk tetap stay di Jakarta. Akhirnya ibu aku suruh pulang. Nah, aku ketemu lagi sama teman-teman di program kerja waktu itu riset. Gimana kalau misalnya kita seriusin ini, kita bikin lembaga riset sendiri independen, base-nya Sumatera Barat. Oke. Karena banyak hal yang sepertinya belum tereksplor, belum kita benar-benar gali lebih dalam dan kita kembangin gitu. Akhirnya resmi tuh tahun kemarin PT-nya. Iya. Nah, cuman kalau kami setelah ngobrol dan diskusi, nggak cukup nih bikin riset yang bahasanya riset juga gitu, bahasanya ilmiah, dan itu akan berat untuk dikonsumsi sama masyarakat. Iya. Nah, kebetulan salah satu komisaris di lembaga ini itu juga posisinya direktur di salah satu institusi negara yang fokus kebencanaan. Oke. Nah, karena waktu itu ngelihat aku bisa gambar, gimana kalau kamu seriusin bikin komik gitu? Iya. Nah, di situ aku mulai bangkitin lagi nih Kak, skill lama Iya, gitu. benar-benar. Kayaknya ini bisa kita explore lebih jauh bagaimana menerjemahkan
bahasa riset ke dalam bahasa yang lebih gampang untuk dicerna, khususnya buat anak-anak. Iya Kayak gitu, Kak. Oke. Jadi itu akhirnya dibikin atau dimodifikasi atau gimana tuh? Basisnya tetap riset. Tetap Jadi riset, oke. kita tetap ngeluarin produk berupa buku riset, tapi bahasa yang digunakan itu lebih ke bahasa yang bisa familiar dibaca sama semua kalangan. Jadi tuh targetnya nantinya jadinya ke siapa tuh? Pertama kita target dulu di masyarakat secara umum, Kak. Tapi kalau untuk komik ini spesialnya itu memang untuk anak-anak. Nah, itu kayak usianya TK atau SD kayak gitu. Itu dibikin berbentuk fisik atau digital? Sementara ini tuh masih digital. Nanti kita coba propose ke pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah sepakat, mungkin kita akan bikin versi cetaknya. Jadi kita bisa taruh di pustaka sekolah gitu. Oke. Tapi kayaknya ya kalau kita dengar ceritanya Muklis tadi, nggak ada sesuatu yang baru yang Muklis mula. Kayak misalnya bikin komik. Dari SMA juga udah gambar gitu kan. Terus jadi peneliti, itu juga dari tamat S2 juga udah meneliti gitu ya. Tapi untuk memulai itu semua di awal itu ada rasa ragu gak sih? Kayak sekarang kan anak muda banyak yang kayak gitu ya. Pengen memulai sesuatu nih, entah itu sesuatu yang mungkin memang dia inginkan dari dulu, atau mungkin sesuatu yang kayaknya lagi hype nih sekarang pengen mulai juga gitu. Tapi tetap ada keraguan gitu di diri mereka. Nah, Muklis pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Oh, khususnya untuk meneliti, Kak. Aku sejujurnya introvert. Oh iya, kita sama. Bestie. Ya Allah. Keluar asli. Kok kayaknya gak percaya orang ya? Kita punya dua sisi yang berbeda. Dua sisi, bener. Jadi kalau aku mulai untuk berani, sebenarnya starting pointnya waktu SMP. Tapi kalau aku mundurin, Kak, sedikit waktu SD, dari TK sampai SD aku gak cukup berani sebenarnya. Dulu juga sering dibully. Oh iya. Sama senior, sama beberapa orang-orang yang sampai hari ini aku masih ingat siapa gitu kan. Seperti sangat ini ya, sangat cukup membekas ya? karena kalau dulu mungkin bully, aku nggak tahu apakah sekarang masih kayak gitu, tapi aku merasakan fisik, terus jajan diambil dan yang kayak begitu. Tapi waktu SMP entah kenapa itu kebetulan aku masuk OSIS dan PD mulai terbangun. Abis itu aku mulai sering disuruh untuk maju ke depan. Kalau misalnya ada kayak kegiatan-kegiatan Jumat gitu kan, biasanya ada kegiatan sekolah gitu ya, kayak ada penampilan gitu ya, benar-benar kasih tausiah gitu-gitu ya. Betul. Nah, jadi waktu itu aku ikutan namanya itu lomba FLS 2N cabang storytelling. Storytelling itu kita mendongeng tapi pakai bahasa Inggris kebetulan. Nah, sebenarnya aku bisa meniru banyak suara gitu, Kak. Aku ganti-ganti suara. Banyak banget ya. Nah, itu awalnya dari cuman ngelihat film yang ada di TV, terus nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Nah, ada lomba itu. Nah, untuk maju ke depan panggung itu keringat dingin gitu, Kak. Pasti. Takut banget gitu. Tapi ternyata setelah aku ulang-ulang, ternyata seru ya di depan panggung itu. Tapi tetap aja, Kak, di pergaulan sebenarnya aku juga orang yang enggak gampang ketemu orang baru, apalagi orang banyak. Benar. Gitu ya. Jadi aku baru punya kemampuan di perform gitu, Kak. Perform di depan orang, tapi untuk berinteraksi masih takut. Benar-benar, kalau kita perform kan kita sendiri ya. Kita nggak perlu berinteraksi sama crowd gitu kan. Betul. Dan itu pressure-nya beda. Ketika kita perform, itu kita cuman takut dijudge. Tapi kalau berinteraksi itu beda cerita gitu, Kak. Benar. Nah, fast forward kita percepat ke aku waktu kuliah. Nah, di situ aku benar-benar belajar dan dipaksa untuk berbicara dengan orang. Karena kalau jurusan antropologi penelitiannya itu namanya kualitatif. Kualitatif itu kita langsung ketemu orang yang kita mau pelajari budayanya, terus kita mengetahui informasi itu langsung dari orang itu, nggak baca buku doang gitu. Betul. Dan itu memaksa aku untuk berbicara dengan orang. Mau nggak mau ya. Betul. Nah, keterpaksaan itu kadang-kadang akan ngajarin kita bagaimana sih sebenarnya untuk bisa. Nggak selalu kita itu bisa karena punya kemampuan doang, tapi kita harus memaksa diri kita untuk mulai. Betul. Nah, cuman memulai di awal itu berat banget. Nah, gitu. Itu dia, first step is always the hardest tuh. Nah,
Aku dulu itu merasa bahwa dengan aku udah bergaul cukup sering dengan teman-teman, aku bisa ngomong seenaknya gitu. Iya, iya. Sampai suatu hari, oh iya ya, sebelum itu ada konteks dulu ya Kak. Oke, Di jurusan aku itu kita bisa manggil nama ke senior. Oh gitu. Tanpa panggilan Oke. Kak, Bang, atau Mas kayak gitu nggak perlu. Bahkan ke dosen yang umurnya waktu itu aku masih belasan, Iya. dia udah 30-an, aku bisa manggil nama. Oh gitu, seru ya. Jadi nggak ada hierarki lah jatuhnya kayak gitu ya Kak ya. Nah, suatu hari aku ngobrol terus ngejokes tapi agak offside gitu, agak Oke. kelewatan. Mhm. Nah, disamber sama senior. Nggak selamanya kamu tuh bisa ngejokes sesuka kamu. Oh. Meskipun kita di sini tuh nggak ada batas, Betul. tapi batasnya ada yang halus. Iya. Ada hal-hal yang nggak terlihat, tapi kamu harus sadar ada batas-batas di situ. Nah, di situ aku berasa ditegur banget gitu kan, Kak. Iya. Nah, dari situ juga aku sadar bahwa untuk bisa memulai sesuatu itu kita harus tahu batas-batas dulu. Betul. Yang kita kerjakan belum tentu kita mampu sebenarnya. Tapi bukan berarti kita nggak mampu suatu hari nanti. Iya, betul banget. Jadi belajarlah bertahap gitu. Karena kalau aku ngelihat yang sekarang tuh kan semuanya pengen instan jadi selebgram. Iya, betul. Karena ngelihatnya tuh di media sosialnya pun kayaknya segampang itu gitu kan? Maksudnya ketika kita membuat sesuatu yang akan dikonsumsi oleh publik, ada pertanggungjawaban sebenarnya. Betul. Ketika obrolan yang kita keluarkan atau kalimat yang kita keluarkan itu sebenarnya menyakiti orang, kita harus sadar dengan konsekuensi dari kalimat yang kita keluarkan tadi gitu. Nah, dari situ aku mulai berpikir lebih lagi gitu bahwa proses membangun karakter itu seiring dengan kita belajar untuk terus maju, pasti ada trial error gitu kan Kak. Benar. Nah, jadi yang aku petik itu kayak kita harus ngitung itu berapa kali kita berdiri, bukan berapa kali kita jatuh. Bukan berapa kali kita jatuhnya. Oke. Karena kalau kita ngitungin jatuh, kita ngelihatnya kita gagal mulu. Oh iya. Tapi ketika kita ngelihat berapa kali kita bangun dari posisi yang terjatuh itu, meskipun ada posisi-posisi tertentu yang bikin kita, oh ini adalah titik terendah dalam hidupku. Tapi besoknya terendah lagi. Iya, besoknya karena kita nggak gitu. tahu depth-nya itu sampai mana. Iya, betul. Jadi kalau ibarat simpelnya kayak gini Kak, ini masalah ya. Iya. Terus ada gelas, kita masukin ke dalam situ. Masalah itu akan tetap ukurannya kayak gitu, tapi yang kita pengen sebenarnya ketika kita ingin mengisi dengan cairan yang mau dimasukin ke dalam gelas, kita harus ganti gelasnya kalau mau lebih banyak volumenya. Artinya kita harus perluas kesabaran kita. Perluas kesabaran, betul. Bukan melihat permasalahan itu, wah gede ya, tapi ketika hati yang menampungnya itu lebih gede, kita akan lebih legowo, lebih otomatis tenang. Otomatis masalahnya jadi lebih kecil gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi masalah tidak akan mengecil. Iya, rasanya mungkin gitu ya. Rasanya, iya benar-benar. Tapi pernah gagal nggak sih Muklis? Sering Kak. Oh Sering. Makanya aku bilang. Kirain bakal mikir, tar ya Kak gitu ya. Ternyata sering ya. Sering banget. Kadang aku juga belajar hal baru di sini Kak. Ketika aku pulang, aku malah belajar bahwa gagal itu perlu dialami. Karena dulu seringnya menang gitu Kak. Oh gitu. Jadi waktu ikutan lomba tuh seringnya menang. Terus mau bikin project, goal. Iya. Sekarang berkali-kali kita pitching project, nggak jadi. Terus aku coba ikutan lomba, lomba nulis, kalah. Iya. Terus ngelihat bagaimana progres aku nggak secepat dulu, kok kayak gini ya gitu. Tapi di sisi yang lain aku belajar bahwa untuk mencapai satu titik yang lebih tinggi, gagal ini tuh perlu banget gitu. Iya. Nah, sama kayak gambar aku Kak. Banyak gambar-gambar aku di sini itu yang belum selesai malah. Oh gitu. Pas aku lagi proses jelek banget ya gitu. Skip, ganti halaman baru gitu. Oke. Cuman kadang-kadang aku lupa untuk nengok lagi ke belakang. Benar. Kadang-kadang kita bisa belajarnya dari kesalahan itu ya kan. Tapi yang paling diingat kegagalan yang mungkin paling kayaknya itu paling yaitu momen terendah waktu itu. Ini sih Kak. Jadi ini kebetulan dan alhamdulillah sih. Jadi waktu lulus S2 aku dapat predikat lulusan terbaik di fakultas. Wow. Tapi gimana ya Kak? Beban dari memegang suatu titel itu nggak gampang gitu. Oke.
Terus ada kalimat yang agak striking ya, agak nyerang aku gitu. Lulusan terbaik kok masih belum kerja ya gitu. Wow. Itu Jelek. jelek banget. Belum lagi waktu itu posisinya aku belum siap ternyata untuk move on setelah papaku meninggal. Karena dulu aku ngejar untuk bisa menang, cuman pengen papaku muji. Iya, pengen bangga gitu ya orang tua ya. Tapi tipe papaku ternyata sangat-sangat pendiam. Yang alhamdulillah jangan lupa tetap sholat, tetap doa ya. Ya Hebat bapak-bapak, ya kamu. Ya, bapak-bapak orang Minang gak sih kayak gitu kan? Gak ada tuh yang kayak anakku aku bangga, gak ada yang kayak gitu kalau orang Minang ya. Cuman turning point-nya Kak, ternyata waktu aku lulus justru papaku muji. Nah jadi dulu itu sempat gap aku sama papaku makin lama makin jauh banget gitu. Tapi ternyata turning point-nya adalah ketika aku dipuji pas lulus sidang itu. Ini agak ajaib sih Kak, sidang aku itu mostly gak ada pertanyaan. Malah adanya input-input, karena kebetulan tesis aku itu yang pertama di jurusan waktu itu. Oh gitu. Judul yang jadi, kayak begitu. Dosennya kayak belum tahu mau nanya apa ya. Gak ada. Apa baiknya untuk ditanya gitu Kak. Bener. Jadi topiknya memang topik baru. Karena buat dosen mungkin hal baru juga gitu kali ya. Jadi pas dari situ lulus, dipuji sama papaku. Papaku bilang, alhamdulillah nak akhirnya kamu lulus, bagus ya gitu. Terus gak ada pertanyaan, dapat predikatnya A waktu itu. Nah jadi aku seneng banget Kak, entah kenapa jarak yang selama ini aku bangun, ada tembok itu luruh semuanya. Jadi waktu papaku sakit, entah kenapa willing aja gitu untuk ngejagain papaku Kak. Nah di situ chemistry-nya kebangun tuh. Jadi dekat selama 7 bulan, karena papaku tuh diagnosanya waktu itu gejala stroke, ternyata tumor. Jadi misdiagnose aja waktu itu. Tapi untungnya di diagnosanya itu gejala stroke. Jadinya papaku punya semangat untuk hidup. Nah, selama papaku sakit itu chemistry bener-bener aku bangun sampai akhirnya belum meninggal. Nah, di situ tuh turning point. Terus lulus udah dapet predikat terbaik, tapi ngapain nih habis ini? Karena aku nggak punya lagi sesuatu untuk di show off gitu loh Kak. Karena aku nggak mau show off ke orang lain. Aku cuman pengen pengakuan dari papaku. Dari papa. Sesimpel itu. Tapi yang mau kita kasih unjuk itu udah nggak ada lagi. Betul. Jadi kalaupun aku achieve sesuatu, ngejar sesuatu, pergi ke kuburan papaku tuh nggak akan ngasih feedback kan Kak. Iya. Nggak sama rasanya. Kita nggak dapat lagi gitu kan Kak. Jadi itu bagi aku poin terendah, karena punya semangat kayak dulu tuh susah dapetinnya Kak. Karena dulu tuh high spirit, jadi mau ngerjain apapun ayo gitu. Bahkan tidur 3 jam 2 jam sehari juga nggak masalah dulu. Nggak masalah ya. Tapi sekarang itu mau bangun dari kasur itu kayak ngapain ya gitu. Mau ngapain lagi ya gitu kan. Jadi sekarang baru mulai lagi, dan aku dapat kalimat yang cukup menyentuh waktu itu dari teman aku. Kamu itu kan lahir karena ada papa kamu juga. Jadi mau gimana pun kamu bilang kalau papa kamu tuh udah nggak ada bagian papa kamu di dalam diri kamu. Iya benar. Jadi sebenarnya untuk memulai adalah untuk menunjukkan bahwa kita itu punya potensi kepada diri kita sendiri gitu Kak. Nah itu tuh agak striking juga gitu. Jadi ada titik balik gitu ya Kak. Iya. Di situ berarti titik baliknya lagi. Jadi mulai lagi. Dan buat nggambar lagi tuh agak lain rasanya Kak, karena agak berkarat ya kemampuannya. Jadi aku ngulang lagi lah Kak. Kayak belajar lagi dari awal. Belajar lagi gitu nggambar. Bahkan ini kan kalau komik sama menggambar itu beda ternyata Kak. Dan aku akan sekarang lebih mengapresiasi komikus, karena untuk bikin gambar yang bercerita dengan gambar still yang ya udah gitu aja. Gambar doang yang hanya dilihat aja gitu beda ya. Beda banget Kak. Apalagi kalau kita mau bikin feeling gimana si karakter mau menyentuh sesuatu. Gimana ekspresi menangis yang juga berhubungan sama panel sebelumnya. Kalau gambar doang ada orang nangis, ya udah. Tapi bikin itu bercerita kenapa dia menangis dengan panel-panel sebelumnya berhubungan gitu ya. Itu beda. Nah dari situ aku makin mengapresiasi komikus. Kalau misalnya lagi delay update, oh ya bikin komik capek. Ya I feel you gitu. I feel you now. I feel you now, bener. Kita apa yang kita lakukan itu nggak sebagus yang kita pakai gitu. Beli mainan yang berjuta-juta, dia
rela makan nasi kerupuk kecap. Tapi kita juga nggak mau kehilangan jati diri kita gitu loh. Lebih baik kita mencari tahu aja Iya, daripada betul. kita takut. Tren itu akan selalu baru ketika manusia masih mau berpikir gitu. Istilahnya kalau anak zaman sekarang nggak gas aja gitu ya. Mencoba dan kemudian gagal itu kita belum kalah gitu. Berhenti itu nggak akan mungkin terwujud ketika kita masih egois.